Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi rizqi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian hadis kita bersama hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits as-sabi' asyar an Nabi Yahya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fahsinu az-dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Qala al-musannif al-hadits as-sabi' asyar, hadis yang ke-17 ini dapat judul ar-rifqu bil hayawan, kasih sayang dengan binatang. Nah, walaupun hadis ini tidak hanya berhubungan dengan binatang, dengan hal lain juga. An-Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan al-ihsana ala kulli syai'in, kebaikan terhadap setiap sesuatu. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu az-dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah SWT menuliskan kebaikan atas setiap sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fahsinu al-qitlah, maka dengan sebaik-baik membunuh. Wa idza dzabhtum, apabila menyembelih, maka sebaik-baik menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seseorang di antara kalian menajami, melandapi syafratahu, pisaunya, ladingnya itu. Wal yurih dzabihatahu, dan yurih dzabihatahu ini apa ya bahasanya, menenangkan sembelihannya. Hadzal hadis minal ahaditsil jami'ati li qawa'ididdin. Hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan li qawa'ididdin, kaidah agama. Apa? Wal yakun al insanu muhsinan ila nafsihi wa ila jami'il makhluqati hatta fi halati dzabhi yuhsinu ilal madbuh wa yurihuhu. Hadis ini tentang perintah kepada manusia untuk muhsin. Muhsin itu berbuat baik kepada dirinya sendiri dan kepada semua makhluk. Seberatan sampai menyembelih binatang. Menyembelih binatang kan nggak inilah rumusnya. Ya kan binatangnya misalnya kambing mati, disembelih mati, dahi mati ya itu. Binatang ini kan ada bakal jualnya kan. Nah, tapi hadis ini menyuruh kita untuk jangan menyakiti binatang, bahkan dalam hal menyembelih. Nyanak mati juga aja, apa juga. Kada tetap walaupun menyembelih dan menyembelih itu
membuat binatangnya mati harus tetap ihsan, berbuat baik, kada menyakiti. Nah itu. Wa irahatihi bi tahdidis sikin, dan cara menyempurnakannya itu adalah dengan menajamkan asikin pisaunya. Jadi kalau kita baca bab al-udhiyah itu salah satu sunnah waktu menyembelih adalah pisaunya harus tajam. Kira set langsung mati. Wa ta'jili imrariha wa husni hayatiha. Ta'jil itu mempercepat ini. Wa husni hayatiha, dan dalam keadaan yang baik. Wa yu'tamadul halatul lati takun asra ila khurujir ruh. Pokoknya cara apa yang kawah mempercepat menyalakan mati. Nah itu menyembelihnya. Menyembelih itu kan standarnya kerongkongan dan tenggorokan itu terputus itu. Nah, dan kayak apa caranya supaya dua tadi terputus dengan secepat mungkin. Punya ada merasa sakit. Nah, maka ada cara-caranya. Fayunhar ibilu qaimatan. Kalau yang unta itu disembelih sambil berdiri dan sapi itu kan atau kambing itu di sini di tengah bulu. Unta itu di sini. Jadinya sambil berdiri menyembelihnya. Wal bakar wal ghanamu muttaji'atan ala jambiha mustaqbilal qiblah. Wala yuksar unuquha wala yusrah jilduha hatta tak tubrida atau tabarrada. Dan sapi kambing itu direbahkan. Nah kayak biasa itu juga. Qala ashabuna wa yustahabbu alla yuhaddidas sikina bi hadratiz zabihati wa alla yazbaha wahidatan bi hadratin ukhra wa la yajruha ila mazbahiha wa kadza bi husnil qatli qisasan wa fil haddi bi haitsu la yushawiru bil maqtul wa la yumathalu bihi wa la yumkinu min dzalika illa yakuna fa'ala bi walihi dzalika. Jadi semua hal yang berhubungan dengan eksekusi itu harus sebaik-baiknya. Makanya tadi kan disunahkan menajamkan pisau. Jadi kan disunahkan menyembelih harus cepat, lalu disunahkan pakai pisau yang tajam, disunahkan mengasah lading atau parangnya jangan di hadapan sapinya atau di hadapan kambing atau di hadapan ayam. Sini ayamnya ada yang ngilah gitu kayak binatang, ada bule itu binatang, apalagi manusia kan. Maksudnya ihsan, berbuat baik itu nah sampai kayak itu. Binatang ini kan ada bakal dan inya kayaknya hari kiamat ya jadi tanah. Walaupun kan dalam hadis itu kayaknya misalnya 2 kambing dibangkitkan. Nah, nang kambing dahulu di dunia bisa tanduk, pernah menanduk kambing yang lain, itu dibangkitkan sekedar membalas dia. Membalasnya sudah terbunuh di tanah. Artinya kan binatang ini kan tidak apa-apanya. Tadi ada kisahnya, tetap disuruh kita ihsan, berbuat baik. Jangan masah ladingnya, masa parangnya dihiga binatang hendak disembelih. Jangan menyembelihnya dihiga binatang yang lain. Nyembelih kambing dihiga kawannya. Nah ini kan disembelih lagi. Nah itu apa nih, adab menyembelih hilang. Jangan kayak itu. Gitu tapi. Jangan menarik ke tempat penyembelihan kayak itu. Nah termasuk juga bilanya ada orang yang dapat hukum kisos, kan kayak ini dalam fikih itu ada namanya babul jinayat. Nah babul jinayat ini kan adalah hukuman
bab tentang kriminalitas. Di antara kriminalitas itu ada hukumannya yang kisos. Apa yang kisos? Yang kisos itu adalah membunuh. Nah, orang yang membunuh ini dalam fikih lah. Orang yang membunuh itu ada tiga pilihannya. Yang pertama kisos. Berarti ini kan si wali yang dibunuh atau ahli waris itu ditakuni kayak apa, anak dikisos ada pak, ini kami kisos saja ya. Nah lalu si pembunuhnya dikisos. Nah namun dikisos maka si algojo itu mengkisosnya harus dengan sebaik-baiknya juga, karena kisos itu hanya melaksanakan perintah sesuai vonis, tidak ada boleh menyiksa. Bahkan dalam peperangan pun itu dilarang menyiksa, termasuk mutilasi. Muar benar dia dimutilasi, nah itu kan ada boleh ujuran dalam perang, ada boleh mutilasi. Jadi dalam Islam ihsan itu berbuat baik itu terhadap semua makhluk, makanya samut itu kada boleh dibakar, karena pokoknya bang, ini misalnya ada samut kada boleh dibakar seujurannya. Lalu kayak potongnya, nah pokoknya jangan dibakar, itu penting. Itu yang kedua, kecuali ada situasi-situasi tertentu kada kawal lagi, kecuali harus dibakar, nah terpaksa dibakar, itu darurat dan cuma menang bayar samut di pohon yang kada mau apa-apa juga, di pohon aja, ada kemana-mana jadi pohon aja, ada samut, rombongan samut di pohon, kada mau apa-apa kada, mau buah ada, kejalanan kada juga dibakar, itu kan kada boleh ya. Makanya lah ada yang